Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi dan shalom semuanya. Haleluya. Saya yakin kita rindu pagi ini untuk kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Saat kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati hidup selama 6 hari, dan kita bebas menggunakan waktu yang kita miliki dengan bekerja, beraktivitas dan semuanya. Dan waktunya pagi ini kita rest, kita mengingat, kita beristirahat dan menguduskan hari Sabat, ya. Dan kalau berbicara tentang hari Sabat, maka seluruh keberadaan kita sebetulnya harus diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan hanya meminta kepada kita barang waktu 2 sampai 3 jam. Bahkan di era pandemi kemarin kita ibadah cepat 1,5 jam paling lama, dan kesempatan itu digunakan oleh anak-anak Tuhan untuk mencari Tuhan dengan baik-baik. Karena itu katakan sebelah kanan kiri muka belakang, Anda siap diberkati Tuhan? Iya. Anda siap diberkati Tuhan? Amin, gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama bulan Juni. Dan bulan Juli ini kita masuk di tema yang baru, ya. Tema yang baru bulan Juli ini adalah kita sampai di kata unity. Ya, kita sampai di kata unity. Kalau kita perhatikan tema kita, ya, fokus terambil dari kata faithful, obedient, care, unity, dan serve. Dan ini menjadi ciri utama yang akan mewarnai kehidupan kita. Kita telah lalui faithful, kita telah lalui obedient, kita telah lalui care, dan saat ini kita masuk di dalam kebenaran yang kita akan hidupi. Saya menyiapkan 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan kita akan belajar tentang unity. Dan untuk 2 bulan terakhir kita akan masuk dalam tema tentang serve, ya, tentang bagaimana melayani Tuhan. Nah, mari kita akan baca ayatnya lebih dahulu dari ayat emas kita tentang tema kita fokus faithful, obedient, care, unity, dan serve. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 16 ayat 17. Dan ini menjadi ciri khas kita bersama-sama. Persoalannya mengapa? Mengapa kita perlu punya spesialis seperti ini? Karena fokus ini adalah ciri khas yang memang perlu kita hidupi. Dan ini menjadi ciri khas kita bersama-sama yang perlu kita usahakan sedemikian rupa. Amin. Kita usahakan sedemikian rupa supaya apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, kita boleh bersama-sama hidupi, ya, di dalamnya. Karena percuma saja kalau kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita punya waktu untuk kita sampaikan kepada Tuhan dalam ibadah kita, tapi kalau kita tidak pernah menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam ibadah-ibadah seperti pagi ini. Nah, saya mengundang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam yel-yel kita supaya tidak lupa, ya. Kalau saya bilang fokus, Bapak Ibu bilang apa? Yes, saya mau fokus. Faithful, apa? Setia, obedient, taat, care, peduli, unity, kesatuan, serve, melayani. Dan kita akan bersama-sama teriak dengan keras, yes, fokus, gitu ya. Tidak boleh sedekap, Andri. Kadung ya. Oke. Coba tengok kanan kiri dulu, kita fresh gitu. Jangan ada ketegangan di antara kita, ya. Jangan ada ketegangan di antara kita. Jason, baik-baik hari ini kamu? Luar biasa. Iya, sudah tidak ngantuk lagi karena hari Sabat, hari untuk Tuhan. Oke, siap ya? Oke, kita akan teriakkan bersama-sama. Fokus. Yes, saya mau fokus. Faithful, setia, obedient, taat, care, peduli, serve, melayani. Yes, fokus. Ulangi ya. Fokus. Yes, saya mau fokus. Faithful, setia, obedient, taat, care, peduli, unity, kesatuan, serve, melayani. Yes, fokus. Ya, coba Bapak Ibu sendiri deh. Karena saya kok berteriak-teriak lebih paling keras gitu ya. Oke, 1, 2, 3, fokus. yes, saya mau fokus. Faithful, setia, obedient, taat, care, peduli, unity, kesatuan,
pertama buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita belajar tentang unity. Dan saya beri judul untuk di pertemuan pertama tema ini, saya berikan judul Berkat Tuhan dalam Kesatuan. Mari kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Berkat Tuhan dalam Kesatuan. Kita akan baca bersama-sama hanya 3 ayat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika memperhatikan 3 ayat ini, mana yang kita paling suka? Di ayat 1, 2, atau ayat 3? Mana yang kita paling suka? Ayat 2. Ayat 2 atau ayat 3, Mbak Santi? Ayat 3. Mbak Santi bilang yang paling disukai adalah ayat 3 yang berbunyi, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk every time, forever gitu ya, selama-lamanya. Setuju ya? Ayat 3 yang paling kita suka. Kalau Pak Purwanto suka yang mana Pak? Dari ketiga ayat ini. Ayat 1, luar biasa. Mari kita hidupi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita mau jujur, kita nggak mungkin akan memperhatikan ayat 1, ayat 2. Tapi kita fokus kepada ayat 3. Tapi ayat 3 itu tidak pernah tergenapi kalau tidak ada ayat 1, ayat 2 yang kita hidupi. Ayat 1 itu kan bicara tentang kerukunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun itu diterjemahkan baik, damai, tidak ada pertengkaran. Sama seperti nama gereja kita, Rehobot, tidak ada pertengkaran. Yang ada adalah pertalian persahabatan, ada persaudaraan. Itu kata rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan bersatu hati, bersepakat, atau kalau boleh luas, rukun antar masyarakat, rukun antar RT, rukun antar RW, rukun antar golongan, antar ras, antar semua orang. Termasuk dengan berlainan agama, kita tetap ada kerukunan. Mengapa dibentuk FKUB? FKUB itu singkatan dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Karena ada kelompok agama yang satu, kelompok agama yang lain selalu pukul kebuntu gitu ya. Dan mereka tidak bisa hidup damai karena mereka saling mencela, saling apa begitu, sehingga perlu diadakan sebuah FKUB gitu ya. Karena kalau bicara tentang itu, maka sebetulnya ada hal-hal yang perlu diusahakan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat 1 di dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, ayat 1 di bagian terakhir itu tidak ditulis dengan kata rukun, ya. Nyanyian ziarah dari Daud, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam apa? Kesatuan. Hidup bersama dalam kesatuan. Bicara tentang kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan itu bukan keseragaman. Dalam rumah tangga misalnya,
Suami istri itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena latar belakang berbeda, jenis kelamin berbeda, pendidikannya juga berbeda, semua berbeda. Disatukan hidup dalam satu rumah. Makanya kalau ada konflik, ada pertengkaran, itu lumrah. Karena apa? Berbeda. Tapi disatukan dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah pernikahan, dalam kesatuan itu seperti Tuhan itu menaruh beban apa namanya? Kalau kita melihat ternak yang sedang membajak itu ada kerbau yang ditaruh di lehernya, itu apa namanya? Sebuah bambu yang ditempatkan di situ, itu kesatuan. Ada yang berpengalaman, ada yang belum berpengalaman, tapi saling mengajari sehingga ketika berjalan itu semuanya jalannya lurus dan diharapkan oleh petani itu dapat mengerjakan dan menyelesaikan semua persoalan ketika menggarap sawah. Jadi kesatuan itu bukan bicara tentang homogen, tapi heterogen. Dan kesatuan bukan tidak pernah ada pertengkaran. Suami istri yang bersatu dalam rumah tangga yang berbeda di awal tadi saya katakan, bukan berarti tidak pernah ada pertengkaran. Tapi pertengkaran boleh jadi, boleh ada, tapi harus di-manage dengan baik-baik. Karena kalau tidak diselesaikan dengan baik-baik, mana pertengkaran itu akan menjadi sebuah akumulasi dan akan meledak seperti bom waktu yang akan menghancurkan semua orang. Kesatuan itu adalah hidup rukun. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami di ayat yang ketiga, di sanalah berkat Tuhan diperintahkan dan kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nggak boleh lupa ayat 1, kata rukun atau kata kesatuan itu. Karena kata ini, dua kata ini, kesatuan, kerukunan itu adalah kunci berkat. Kunci berkat. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, hiduplah rukun. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan, hiduplah dengan kesatuan. Wah, salah Pak Yeri. Kalau mau diberkati Tuhan, ya bekerja keras. Setuju. Setuju saya. Bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, cerdas kerjanya, begitu ya. Setuju saya. Tapi pekerjaan itu tidak akan menjadi maksimal kalau tidak pernah ada unity, kesatuan yang kita miliki. Misalnya, kalau kita berada dalam sebuah tim, dalam sebuah perusahaan di kantor, kita sebagai leader, dan ada beberapa teman yang memang menjadi tim. Tim itu akan menjadi solid, menjadi kuat kalau satu dengan yang lain itu dapat bersatu. Sehingga apa? Maksimal dan berkat Allah itu akan tercurah di situ. Tapi kalau satu di antaranya sudah tidak lagi punya kehidupan, punya sense belonging atau rasa memiliki satu dengan yang lain, bahkan kesatuan itu gak ada lagi, maka sebetulnya ini jadi sebuah persoalan. Satu saja, karena satu itu akan mengkamiri 3 atau 4 yang lain, yang mengakibatkan pekerjaan tidak akan pernah menjadi maksimal. Jadi saya katakan kesatuan itu penting, kerukunan itu penting, karena itu adalah kunci berkat. Jadi kalau jemaat RBC pengen diberkati oleh Tuhan, jangan pernah bertengkar. Ini pesan saya. Hiduplah dalam kesatuan. Berhenti. Titik. Kita hidup dalam kedamaian, kerukunan. Bukan berarti tidak boleh ada konflik, ada penyelesaiannya, tapi penyelesaian dengan cara anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Kesatuan itu perlu dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Semua butuh. Masalah yang terjadi hari ini, ada keegoisan dalam masyarakat yang mengakibatkan masyarakat itu tidak saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Bisa nggak kita nggak marah kalau ada orang yang tiba-tiba nyelonong depan kita sementara kita sedang mengendarai mobil? Bisa nggak kita nggak memaki mereka?
Ketika naik mobil waktu sebelum saya ada di Semarang ini dengan saudara sepusa dan sebagainya itu, selalu ketika ada orang yang nyebrang itu selalu dimaki oleh dia karena orang Jawa Timur ya. Jawa Timur itu kalau sedikit-sedikit pasti dimaki gitu. Semua macam-macam gitu. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, contoh kecil saja, kita nggak bisa menghargai kondisi keberadaan. Memang orang itu salah, apalagi mama. Mama itu kalau naik motor, naik mobil, yang tahu belok kanan, belok kiri, dan itu hanya Tuhan dan sopirnya. Seperti saya sopir saya saja gitu ya. Tapi mama di sini tidak ada. Mama di sini selalu sen kanan sen kiri aman gitu ya, kecuali Mbak Santi. Mbak Santi itu kalau naik mobil kudu antor gitu, sampai Santi kemarin ngomong, Bu Santi, saya tuh belum menikah loh. Ya, saya belum menikah. Ketika kita baru awal-awalnya semangat untuk cari tanah, semangat untuk ke notaris dan sebagainya, kan waktu itu belum ada Mas Putra, ya, adanya Mbak Santi. Jadi saya nggak bisa nyopir Matic. Dipaksakan sih bisa gitu. Terus katanya seperti bom-bomkan, sampai hari ini belum pernah jajal, belum pernah nyoba. Takut, aku belum menikah loh Bu Santi. Ya makanya segera menikah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masyarakat hari ini tidak saling menghormati, tidak saling menghargai. Bahkan yang paling mengerikan adalah saling mencurigai satu dengan yang lain. Mungkin kita nggak curiga dan kelihatan, tapi bisa dibaca lewat status kita, tapi bisa dibaca lewat postingan kita, bisa dibaca lewat ketikan jari kita. Saya senang teman-teman RBC ketika pasang status itu, statusnya yang memberkati. Bu Esther itu setiap pagi selalu doa Bapa kami, doa Bapa kami, sampai saya hafal gitu kadang-kadang, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Senang. Kenapa? Itu perasaan Tuhan, itu perasaan yang positif. Pertanyaannya buat kita pagi ini, adakah kondisi perasaan masyarakat yang terjadi di luar sana itu juga mempengaruhi kehidupan kita? Kalau kita perhatikan konteks 133 dari kitab Mazmur ini, ya, di Yerusalem itu selalu ada perayaan-perayaan khusus. Dan Mazmur 133 itu dinyanyikan dalam sebuah ziarah, tapi sebuah ziarah dalam rangka mendaki, sebuah pendakian. Jadi mereka ketika beribadah tidak berada dalam sebuah pengajaran memuji Tuhan, berada di seperti ini, tapi ada ritual yang namanya ibadah pendakian. Dan momen itu dihadiri oleh banyak orang dan panas lagi. Kalau banyak orang, panas itu kadang-kala menyulut emosi dan panas hati. Maka nasihatnya Daud, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun, apabila saudara hidup dalam kesatuan. Seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut, ke leher jubahnya turun, seperti gunung Hermon dan mengalir ke gunung-gunung Sion atau ke bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah berkat Tuhan diperintahkan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi kunci. Mengapa perlu ada Mazmur itu? Karena ternyata konteks Mazmur 133 itu diwarnai dengan sebuah hiruk pikuk ibadah, panas, mungkin tersinggung dan sebagainya, sehingga mengakibatkan mereka tidak menikmati ibadah. Orang-orang di sana itu galak-galak, lebih galak dari orang Indonesia ya Pak Gus ya? Karena Bapak kan pernah pergi ke sana, jadi saya tanya. Oh gitu ya, orang-orang Mesir itu galak gitu. Orang Jawa itu galak tapi lebih galak di sana gitu ya. Jadi itu yang mengakibatkan marah dan tersinggung, bertengkar karena kondisi itu. Pada pendakian jalannya sempit, kemudian panas gitu ya. Itu konteks Mazmur 133. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan keluarga kita, komunitas kita, gereja kita? Sudahkah kita menghidupi sebuah esensi dari berkat yang memang kita akan terima dari Tuhan? Apa itu? Kesatuan, unity, kerukunan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan dalam kesatuan atau kerukunan itu digambarkan dalam dua hal. Minyak dan embun di Gunung Hermon. Yang pertama mari kita belajar. Di ayat 2 ini berkat Tuhan dalam kesatuan, dalam kerukunan itu digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Perhatikan kalimat ini. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ke leher jubahnya. Ya, nanti kita akan bahas. Ayat ini jelas mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau bicara tentang minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dalam tradisi perjanjian lama, minyak itu digunakan untuk sesuatu yang bernilai sakral, yang bernilai kudus. Itu minyak. Misalnya, kalau di perjanjian lama kita menemukan ada penabisan imam, ada penabisan raja, itu selalu menggunakan minyak. Dan minyak yang digunakan adalah minyak yang baik. Minyak yang baik itu sudah mengalami sebuah fermentasi, penyulingan yang cukup lama dan berulang-ulang. Sehingga rempah-rempah dalam minyak itu tidak hanya biasa, tapi juga mahal. Maka dalam perjanjian baru, itu adalah satu peristiwa wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Ya, wanita itu ada Injil Lukas dan Yohanes itu berbeda media atau tempatnya. Kalau dalam kitab Injil Yohanes itu kepalanya yang diurapi Yesus, kepala Yesus. Tapi di Injil yang lain itu kaki, kemudian disekanya dengan rambut wanita ini. Tapi penekanannya bukan ada di situ. Penekanan ada di minyak yang mahal itu. Harganya 300 dinar. 300 dinar itu berarti 300 hari orang bekerja. Upah bekerja dalam 300 hari. 300 dinar itu. Makanya Yudas kan ngomong begini. Sang bendahara ngomong begini. Ngapain itu diboros-borosin? Kan kita minyaknya bisa kita jual. Selebihnya kita gunakan untuk fakir miskin. Iya. Tapi dalam hatinya ngomong begitu, tapi hatinya enggak. Kan sebagian lagi bisa untuk saya, untuk bendahara gitu. Ya, itu Yudas gitu. Tapi perhatikan baik-baik. Minyak yang baik itu mahal. Minyak yang baik itu mahal. Tapi ternyata untuk sebuah kesakralan dan pengurapan, baik di era perjanjian lama ataupun perjanjian baru, wanita yang mengurapi Yesus ini, dia gak peduli berapa harganya. Dia boroskan hartanya, beli minyak yang mahal untuk mengurapi Yesus. Mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang minyak yang baik di atas kepala, sebetulnya itu adalah gambaran berkat Tuhan dalam kesatuan, dimulai dari atas kepala. Kepala itu sumber. Lalu pertanyaannya, siapa yang dimaksudkan kepala? Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik. Ya, kembali ayat ini kita baca, tetapi bacalah di bagian yang saya kasih warna merah. Setelah dari atas kepala meleleh ke janggut dan ke leher serta jubahnya. Ini artinya dari atas mengalir ke bawah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud kepala? Ingat, minyak itu minyak yang baik. Itu berarti berkat yang istimewa, yang memang akan dimiliki oleh sang kepala, untuk turunnya berkat itu kepada seluruh tubuh. Dan kepala itu adalah pemimpin jemaat. Kepala
itu adalah kepala rumah tangga. Kepala itu adalah calon-calon kepala rumah tangga yang memang nanti akan mendapatkan pengurapan berkat itu yang turun kepada anak, istri yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena itu, kita sebagai kepala keluarga, saya sebagai kepala jemaat, punya tanggung jawab. Untuk apa? Supaya kehidupan jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Sama seperti keduaan saya, kehidupan jemaat diberkati oleh Tuhan. Saya juga rindu keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Anak dan istri saya diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi sumber yang baik? Sudahkah kita mendapatkan berkat yang baik dalam keberadaan diri kita sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan? Prinsip ini kita perlu pegang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya akan mengalami berkat Tuhan jika sang sumber, sang kepala mendapatkan pengurapan berkat itu. Tapi hari-hari ini kalau kita mau jujur dengan kondisi zaman, ada banyak sang kepala, suami, pemimpin jemaat tidak maksimal dalam hidupnya karena membiarkan dirinya digoda oleh kondisi keadaan yang terjadi. Mungkin tidak tergoda oleh wewe gombel, tapi mungkin tergoda oleh kemalasan sehingga gak memiliki berkat. Mungkin tergoda oleh zona kenyamanan yang sudah bertahun-tahun lamanya kita hidup di sana. Jujur Bapak Ibu, saya memikirkan supaya jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Makanya ketika saya mengajar tentang minta, cari, dan ketok, minta, cari, dan ketok, itu kan bicara pengajaran tentang doa. Saya itu hampir tiap pagi, tiap pagi berdoa. Tapi berdoa dengan istri. Saya berpikir, mengapa kok saya nggak melibatkan jemaat? Makanya ada doa pagi Zoom. Tidak lama, hanya 40 menit. Karena 40 menit langsung mati Zoom-nya. Gitu ya. Bu Esther itu lagi cekrek, loh kok hilang? Lagi ngomong dengan Mbak Santi, loh kok hilang? Gitu ya. Nah, itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya rindu jemaat diberkati oleh Tuhan. Amen. Kalau kepala itu benar, maka seluruh anggota badan, seluruh tubuh, anak istri itu otomatis akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi ada banyak kepala-kepala rumah tangga, pemimpin-pemimpin jemaat tidak maksimal. Tadi saya katakan digoda. Mungkin tidak digoda oleh wewe gombel, tapi digoda oleh kemalasan, digoda oleh finansial yang sebetulnya untuk yang dapat kita lakukan dalam berkat itu. Sehingga ada banyak alasan-alasan yang mengharuskan kita mengapa tidak maksimal. Ya tadi itu, godaan yang kalau kita nggak perhatikan dengan baik-baik akan menjadi sebuah hal yang akan merembet kepada anak buah jemaat dan istri serta anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalau Bapak diberkati oleh Tuhan, Bapak kita kaya, anak kan mendapatkan warisannya. Itu logikanya begitu ya. Gak mungkin kan warisan itu diberikan orang lain, tetangganya, gak mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menempatkan diri kita sebagai kepala yang adalah sumber, cari pengurapan minyak yang baik itu yang datang dari sang sumber, pemilik hidup ini, dialah Kristus Yesus. Kata kuncinya dari ayat ini adalah kepala yang mengalir ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat Tuhan dalam kesatuan atau dalam kerukunan bukan saja digambarkan sebagai minyak yang baik yang meleleh dari kepala ke janggut dan ke layar jubah, tetapi digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalimat ini perhatikan baik-baik, digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ayatnya
Jelas ya, Bapak Ibu, tidak perlu saya ulang. Kesanalah Tuhan memerintah berkat-berkat, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Embun Gunung Hermon, gunung yang tinggi di Palestina, itu adalah Gunung Hermon. 9.000 kaki dari permukaan laut. Sementara gunung-gunung Sion itu tidak. Paling banter hanya 200 atau 2.000, 1.000 kaki dari permukaan laut. Dan tidak disebut gunung sebetulnya, hanya sebuah perbukitan kalau Sion itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bandingkan kalau bicara tentang embun Gunung Hermon. Durasi dalam Markus pasal 9 ayat yang kedua ya. Markus mengatakan bahwa Petrus, Yohanes dan Yakobus diajak Yesus untuk naik ke bukit itu, di atas gunung itu. Kemudian di semua berubah-ubah, ada kemuliaan Tuhan yang turun. Tapi di situ ada Musa dan Elia. Sampai Petrus kemudian ngomong begini, bolehkah aku dirikan kemah untuk engkau? Satu untuk Musa dan juga untuk Elia. Dan mereka menikmati kemuliaan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tempatnya. Berarti Gunung Hermon itu adalah tempat yang istimewa. Dan embun Gunung Hermon itu jumlahnya sangat banyak, berlimpah di setiap musim. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 37 sampai 40, ini ada seorang yang namanya Gideon. Gideon itu dipanggil untuk menjadi hakim. Karena dia tahu prinsip bahwa embun itu banyak, dia ngomong dengan Tuhan, kalau engkau Tuhan yang mengutus aku, berilah tanda. Tandanya apa? Ketika nanti besok pagi ada embun yang ada di sekitar kemahku, embun itu tidak akan membasahi rumput. Ya, membasahi embun itu gak membasahi rumput itu, gitu kata Gideon. Dan Tuhan membuktikan ada banyak sekali embun, tapi aneh, embun itu gak membasahi rumput yang ada di situ. Dan tahu bahwa Gideon yang mengutusnya adalah Tuhan. Dan ini bicara tentang apa? Embun banyak. Dan embun di Gunung Hermon itu bicara tentang kesuburan, sumber kesuburan. Kejadian 22 ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini adalah doa profetik dari seorang bapak kepada anaknya yang namanya Yakub. Bapak Ishak dan Yakub yang menerima berkat. Walaupun Yakub itu menipu dan merubah dirinya menjadi seorang yang bernama Esau begitu, tapi baunya bau Esau, tapi kok suaranya suara Yakub, karena Ishak itu sudah pikun begitu, sehingga tetap diberkati. Dan berkat ini berkat embun. Bicara tentang embun, Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit. Ini bicara tentang apa? Berkat kesuburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat kesuburan itu berkat kesegaran hidup, berkat kelimpahan yang kita akan nikmati. Dan perhatikan baik-baik, kesatuan ternyata digambarkan seperti embun, dan bicara tentang berkat Allah yang menyegarkan dan memperbaharui kekuatan kita yang lemah. Bahkan kesatuan itu bicara, embun itu bicara tentang berkat Tuhan dalam kesatuan. Bicara tentang kita perlu belajar untuk mengusahakan dan jadilah orang yang dapat menciptakan kesatuan. Mengapa? Karena kesatuan itu penting. Gunung Hermon itu 900 kaki tingginya, dan di sana ada banyak embun yang melimpah, dan itu bicara tentang sebuah kesuburan. Kalimat tadi mengatakan bahwa embun di Gunung Hermon itu mengalir
ke Bukit Sion. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu prinsip yang harus kita pegang. Perhatikan baik-baik embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dan ini bicara tentang berkat Tuhan. Untuk siapa? Untuk mereka yang punya kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu mudah sekali untuk diajak dalam sebuah kesatuan, unity. Mudah sekali. Tapi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu sulit. Dan kalau bicara tentang Sion, itu adalah umat Tuhan. Siapa mereka? Umat Tuhan yang telah memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, yang telah menerima penebusan dari Kristus Yesus. Itu Sion. Siapa kalau bukan kita? Siapa kalau bukan gereja? Siapa kalau bukan orang-orang percaya yang mendapatkan embun itu yang turun dari Gunung Hermon dan itu dialirkan kepada Sion, umat Tuhan, orang percaya, milik Tuhan yang dikasihinya dan menerima penebusan. Kepada siapa? Orang yang selalu punya sikap kerendahan hati. Ingat, dari atas turun ke bawah, 900 kaki turun ke bawah, ke gunung-gunung Sion. Itu bicara tentang kerendahan hati. Tidak akan ada pernah ilmu gravitasi yang menentang gravitasi begitu, dari mengalir ke atas, kecuali disemprot begitu, itu mau jatuh ke bawah. Itu prinsip. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Sion itu adalah umat Tuhan, kita. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita menerima berkat seperti yang digambarkan Mazmur 133 ini? Kita mengalami kesuburan, kesegaran, kedamaian sejahtera yang memang kita alami dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kata kuncinya adalah kerendahan hati. Tidak ada yang lain. Ayat ini kan kemudian dilanjutkan dengan sebuah kalimat, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat, koma, tidak titik, koma, apalagi kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat dan juga tentang kehidupan. Maka saya akan menyimpulkan dengan sebuah kalimat bahwa berkat Tuhan itu ada dalam kesatuan. Dalam kesatuan bicara tentang pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Akan menjadi lebih maksimal. Dan ayat 3b itu akan digenapi. Di sanalah Tuhan akan memerintah berkat. Berkat dari teks asli dari kata barakah. Itu blessing. Atau bahkan source of blessing. Menciptakan berkat. Menjadi saluran berkat. Bahkan kita akan mengalami prosperity. Kelimpahan. Ketika apa? Ketika orang hidup dalam kesatuan. Bahkan bukan hanya itu, ada berkat kehidupan. Dan kehidupan itu bicara tentang pemeliharaan, penyertaan, sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, botol ini tercipta dari kepingan-kepingan kecil, dari pecahan kaca yang kemudian dibentuk menjadi sebuah botol. Di desa saya pernah ada satu usaha untuk usaha pemecahan botol, dan botol-botol yang dikumpulkan dari berbagai macam warna dan sebagainya itu dipecah, kemudian digiling sampai halus. Dan pernah saya tanya kepada pengusaha di sana. Saya waktu itu masih kecil, mungkin masih SD, karena saya kadang-kala datang ke sana untuk ambil sisa-sisa yang bisa kami gunakan pecahan lembut itu untuk gelas benang layangan, ya. Nah, saya tanya, ini sebetulnya untuk apa sih, Pak? Oh, ini akan disetor ke Surabaya, dan nanti ketika sampai di pabrik, pecahan-pecahan
kaca ini itu akan dibentuk menjadi sebuah botol yang tercipta kembali. Hidup kita itu sebetulnya dalam sebuah kesatuan seperti botol ini. Setuju ya Bapak Ibu? Tapi apa jadinya kalau botol ini saya pecah? Semoga tidak mumprat. Saya rangkep ini. Pecah. Kalau hidup kita pecah, sama seperti botol ini, remuk. Kalau saya ambil dan saya nggak hati-hati, maka tangan ini akan terluka. Kalau Anda dan saya tidak pernah memahami bagaimana maksud Tuhan untuk kita tetap bersatu, terpecah, maka sadar atau tidak, seringkali kata-kata kita, sikap kita, itu melukai sesama kita. Kita adalah orang-orang produk dari perpecahan. Ya. Tapi saya berharap tinggalkan itu dan kita sekarang berada di Rehoboth. Karena kalau tidak, kita akan sama seperti pecahan-pecahan kaca ini yang saling melukai. Mungkin nggak sadar. Kata-kata kita dengan suami, kata-kata kita dengan istri, kata kita dengan jemaat, kata-kata kita dengan teman kita, nggak sadar bahwa kata-kata itu melukai. Tapi mari belajar. Biarlah botol itu menjadi tetap utuh dan tidak pecah, supaya tidak saling melukai. Kata kuncinya apa? Rendah hati. Dan kalau ada sebuah kesatuan, itu ada kehidupan yang maksimal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin sama seperti botol yang saya pecahkan tadi, itu ada pecahan-pecahan kaca yang melukai satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk berhenti, stop, karena kita sekarang berada di Rehoboth. Tidak ada lagi pertengkaran sama seperti di Sitna. Tidak ada lagi pertengkaran sama seperti di Esen. Karena kita sudah ada di Rehoboth. Sebuah kesatuan yang akan kita bawa semakin maksimal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang
kepada kita. Pagi ini kita belajar tentang unity, kerukunan, kesatuan. Kunci dari seorang yang diberkati oleh Tuhan bukan hanya kerja keras, bukan hanya hidup yang maksimal, tetapi kunci berkat dan kehidupan yang dicurahkan, diperintahkan Tuhan untuk kita miliki adalah mereka orang-orang yang siap untuk hidup dalam sebuah kesatuan dan kerukunan. Kalau ada di antara kita suami istri yang pernah bertengkar, mari kita belajar untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Kalau ada di antara sama-sama kita yang pernah berkonflik satu dengan yang lain, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Dulu kita adalah musuh yang dibenci oleh Tuhan karena kita adalah orang berdosa. Tetapi Yesus mengasihi kita. Dia peluk kita, Dia terima kita apa adanya. Dia ampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Dan Dia terima kita menjadi anak-anak-Nya. Dan Dia memberikan mahkota kehidupan kepada janjinya, kepada siapa yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Mazmur 133 ini tidak hanya bicara tentang berkat Tuhan, tapi bagaimana memperoleh berkat itu. Unity, kesatuan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang datang. Menolong kami dengan kasih setia Tuhan, menolong kami dengan cara Tuhan yang mulia dan ajaib. Kami mau bertekad, berkomitmen dengan seluruh komunitas, bahkan di masyarakat yang kami ada. Anak-anak Tuhan, kami orang-orang percaya yang telah Kau tebus. Kami perlu Tuhan, bahkan kami harus untuk menjaga sebuah kehidupan yang diwarnai dengan unity, kesatuan, hidup dalam kerukunan. Karena janji-Mu berkata untuk kami, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat, bahkan berkat kehidupan untuk kami yang hidup dalam kesatuan. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.